Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa SMA Negeri 5 Tangerang tahun 2021. Pada kesempatan ini, perkenalkan, nama saya Mimi Utami. Saya akan membawakan materi pengenalan lingkungan sekolah tentang wawasan Wiyata Mandala. Definisi wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari 3 kata, yaitu kata wawasan yang artinya suatu pandangan atau cara pandang indrawi terhadap suatu hakikat atau keadaan. Kata kedua adalah wiyata yang artinya pendidikan. Dan kata terakhir adalah mandala yang berarti tempat atau lingkungan. Sehingga dapat kita gabungkan bahwa Wiyata Mandala adalah suatu sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Unsur-unsur Wiyata Mandala. Yang pertama adalah sekolah merupakan lingkungan pendidikan, di mana di sekolah kita bisa mendapatkan pengajaran dan pendidikan dalam bentuk ilmu pengetahuan, akhlak, dan perilaku. Unsur yang kedua, kepala sekolah mempunyai kewenangan dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Unsur yang ketiga, antara guru dan orang tua siswa harus ada saling pengertian dan kerjasama erat untuk mengemban tugas pendidikan. Hubungannya harus serasi. Keempat, warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra guru. Unsur terakhir, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitarnya dan mendukung antar warga. Sekolah adalah, yang pertama, sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, atau kita singkat menjadi PBM, di mana di sekolah ini kita akan melakukan proses pengajaran dan mengajar. Siswa akan memperoleh pengajaran dan pendidikan dari guru sebagai sumber pelajar dan mengajarnya. Yang kedua, sekolah merupakan tempat untuk menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai kehidupan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Ketiga, sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya PBM untuk membina dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, pandangan hidup atau kepribadian, hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhannya, dan kemampuan berkarya. Fungsi sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar yang di dalamnya memiliki aturan atau tata tertib kehidupan untuk mengatur hubungan antara guru, pengelola pendidikan siswa dalam PBM agar mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Prinsip sekolah secara umum. Sekolah sebagai Wiyata Mandala harus mencegah masuknya paham, sikap, dan perbuatan yang secara sadar ataupun tidak dapat menimbulkan pertentangan antara sesama karena sara, tingkat sosial ekonomi, serta perbedaan paham politik. Sekolah tidak boleh hidup menyendiri, melepaskan diri dari tantangan sosial budaya dalam masyarakat tempat sekolah itu berada. Terakhir,
Sekolah juga menjadi suri tauladan bagi kehidupan masyarakat sekitarnya, serta mampu mencegah masuknya sikap dan perbuatan yang akan menimbulkan pertentangan. Prinsip sekolah secara khusus, yang pertama, sekolah harus menjadi rumah kedua bagi siswa yang memberikan pelayanan dan pengalaman tentang hidup. Kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Tiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil atau merata bagi stakeholdernya. Empat, sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat siswa. Terakhir, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak. Sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat yang pertama, ajang promosi atau penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Artinya, di sekolah tidak boleh menjual barang-barang atau hal-hal yang tidak berhubungan dengan pendidikan. Jadi jual baju atau menjual barang-barang lain selain yang berhubungan dengan pendidikan. Yang kedua, sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Artinya, siswa, guru, tenaga pendidikan, atau orang-orang yang masuk ke dalam sekolah itu tidak boleh merokok. Tiga, penyebaran aliran sesat atau penyebar luasan aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang. Keempat, propaganda politik atau kampanye. 5. Syuting film dan atau sinetron tanpa seizin pemerintah daerah. Terakhir, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan, dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. 5 komponen penting di sekolah. Yang pertama adalah peran kepala sekolah. Kepala sekolah berperan sebagai manajer yang menentukan semua keputusan-keputusan dan jalannya sekolah dan proses belajar mengajar. Yang kedua, peran guru. Guru berperan sebagai pendidik dan pengajar, bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga membentuk akhlak, bakat, dan perilaku dari peserta didik. 3. Peran civitas akademika. Peran civitas akademika ini dapat berupa alumni dan orang-orang yang berhubungan penting dengan sekolah. Keempat, peran murid. Murid berperan sebagai orang yang menerima pengajaran dan berhak mendapatkan pengajaran dan pendidikan dari guru. 5. Peran masyarakat sekitar. Nah, ini komponen yang penting karena sekolah tidak dapat berjalan bila tidak didukung oleh masyarakat sekitar. Tadi sudah saya jelaskan secara umum. Nah, sekarang peran kepala sekolah yang penting adalah yang pertama, dia berwenang dan bertanggung jawab penuh terhadap penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Yang kedua, kepala sekolah dihormati dan berwibawa, artinya siapapun yang berkepentingan dengan sekolah harus melalui kepala sekolah. 3. Semua aparat sekolah tidak boleh bertindak sendiri-sendiri, melainkan atas izin kepala sekolah. 4. Kepala sekolah melaksanakan program-program yang telah disusun bersama komite sekolah. Terakhir, menyelenggarakan musyawarah sekolah yang melibatkan pendidik, OSIS, komite sekolah, TOMA, dan pihak keamanan setempat.
Selanjutnya, menertibkan lingkungan sekolah, baik yang berbentuk sarana maupun peraturan atau tata tertib. Mengadakan rapat koordinasi yang bersifat insidentil intern antara guru, wali murid maupun siswa. Terakhir, menyelenggarakan kegiatan yang dapat menunjang kegiatan sekolah seperti PKS, pramuka, PMR, paskibraka, kesenian, dan lain-lain. 2. Peran guru. Yang pertama, menjunjung tinggi martabat dan citranya baik sikap dan tingkah lakunya. Kedua, menjadi tauladan di masyarakat. Ketiga, guru harus mampu memimpin baik di lingkungan sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. 4. Digugu dan ditiru, dipercaya oleh diri sendiri dan warga sekolah. 3. Peran civitas akademika. Sebagai tata usaha harus mendukung kepentingan administrasi dalam rangka proses belajar mengajar di sekolah. Perangkat sekolah yang lain seperti pegawai, satpam, tukang kebun, piket, dan lain-lain harus melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai bidang tugas masing-masing. Semua warga sekolah menjalin rasa persaudaraan demi kenyamanan warga sekolah. 4. Peranan murid. Mentaati tata tertib yang berlaku di sekolah tanpa kecuali, hormat dan sopan kepada guru dan warga sekolah yang lain, hormat dan sopan kepada teman, belajar yang tekun, menyelesaikan tugas yang diberikan oleh guru, menjaga nama baik sekolah, keluarga, dimanapun berada, menjauhi narkoba, menjaga dan memelihara fasilitas belajar dan mengajar, menjaga keamanan sekolah, melaporkan peristiwa negatif yang terjadi di sekolah kepada OSIS, guru, wakil kepala sekolah, BP, atau kepala sekolah. Terakhir, memelihara lingkungan sekolah. Sekolah sebagai kawasan wisata Mandala itu dapat dirangkum dengan 7K. Yang pertama, keamanan atau kenyamanan. 2. Kekeluargaan. 3. Kedisiplinan. 4. Kerindangan. 5. Kebersihan. 6. Keindahan. Dan 7. Ketertiban. Mekanisme pelaksanaan Wiyata Mandala. Yang pertama, tahapan preventif, yaitu memelihara sekolah melalui 7K. Menciptakan suasana harmonis antar warga sekolah, membentuk jaring pengawasan, menghilangkan bentuk peloncoan saat MOS, mengisi jam kosong dengan kegiatan ekstrakurikuler, dan meningkatkan keamanan dan ketertiban saat belajar dan usai sekolah. Tahapan represif, mendamaikan pihak yang terlibat perselisihan, menetralisir isu negatif yang berkembang, berkoordinasi dengan pihak keamanan bila ada kriminal di sekolah, menyelesaikan kasus secara hukum terhadap kasus yang melibatkan pihak luar sekolah, mengadakan bimbingan dan penyuluhan, terakhir memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Demikianlah materi yang telah saya sampaikan. Materi tadi akan dirangkum nantinya dalam folio bergaris sebanyak minimal 1 halaman. Lalu selanjutnya itu akan dikirimkan ke email OSIS yang nanti akan saya berikan. Tugas ini harus diselesaikan dalam waktu 1 jam. Demikianlah, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.